Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai enzim untuk pengobatan yang diampu oleh Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science. Anggota dari kelompok 3 ini yaitu Azizah Manafadilah Deputri, Hesti Fatmawati, Muhammad Baldan, Paradila Anarul Putri, Rafifah Permata Ananta, Rahimah Sarah, dan juga Rizka Aulianisa. Baiklah, masuk ke dalam materi. Enzim ini didefinisikan sebagai protein yang bekerja sebagai katalisator untuk mencetuskan suatu reaksi kimiawi. Daya kerja satu enzim bersifat spesifik. Enzim ini merupakan molekul protein yang kompleks yang dihasilkan oleh sel hidup yang berfungsi sebagai katalisator dalam berbagai proses kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Komponen utama enzim yaitu protein, tetapi tidak semua protein bertindak sebagai enzim, karena protein ini yang membentuk enzim sifatnya fungsional, bukan protein struktural. Untuk dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, enzim harus berada di dalam kondisi aktif dan sempurna. Enzim yang sempurna ini terdiri atas apoenzim dan koenzim, dan juga disebut sebagai holoenzim. Di dalam pengobatan, pemanfaatan enzim yang pertama adalah streptokinase. Streptokinase ini ialah suatu protein, tetapi bukan enzim itu sendiri yang disintesis oleh Streptococcus yang bergabung dengan plasminogen proaktivator. Kompleks enzim ini mengkatalisis konversi dari plasminogen inaktif menjadi plasmin aktif. Farmakokinetik dari streptokinase yaitu absorpsi diberikan secara intravena atau langsung ke dalam arteri koroner atau kanula. Waktu paruhnya yaitu sekitar 23 menit kompleks streptokinase atau plasmin. Lalu indikasinya adalah untuk penyakit infrak miokard akut, trombosis vena dalam DVT, emboli paru, trombosis arteri perifer akut, subakut, penyakit sumbatan arteri kronis, sumbatan arteri vena retinal sentral. Lalu, efek sampingnya adalah pendarahan, dan juga risiko pendarahan ini tergantung pada banyak variabel, termasuk dosis, penggunaan obat-obatan lain yang mempengaruhi hemostasis, dan juga predisposisi pasien, termasuk juga hipertensi. Dan dosisnya adalah 250.000 IU intravena infus selama 30 menit dan juga diikuti dengan dosis pemeliharaan 100.000 IU per jam. Pada terapi ini dapat diteruskan sampai total dosis adalah 120.000 IU. Selanjutnya adalah urokinase. Urokinase ini adalah enzim manusia yang disintesis oleh ginjal yang mengubah plasminogen menjadi plasmin aktif secara langsung. Plasmin yang dibentuk di dalam trombus oleh aktivator ini dilindungi dan antiplasmin plasma yang memungkinkan plasmin untuk menghancurkan trombus itu dari dalam. Dan urokinase ini merupakan enzim yang dihasilkan dari biakan jaringan sel ginjal manusia. Baiklah, selanjutnya saya Rafifah Permata Ananta, NIM 19085 akan menjelaskan tentang protease. Protease atau pelarut protein yang penting dalam daya tangkis tubuh terhadap kanker. Di antaranya enzim-enzim yang terdapat pada getah pankreas. Protease berdaya mengurangi selubung fibrin sehingga sel-sel sistem imun diberi kesempatan untuk memusnahkan sel-sel ganas yang diselubunginya. Protease juga mampu memasuki langsung sel-sel dan melarutkannya dari dalam. Di samping itu, zat ini berdaya merombak imun kompleks yang dapat memblokir efek sitotoksis dari limfosit. Indikasinya yaitu gangguan hati, insufisiensi pankreas, kelenjar empedu. Dosisnya 1-2 kaplet. Papain ialah enzim jenis protease yang terdapat pada getah pepaya. Cairan putih kental layaknya susu ini banyak dijumpai pada bagian batang, buah maupun daunnya. Volume getah pepaya ini jauh lebih banyak pada bagian yang muda ketimbang yang tua. Sebagai enzim papain sangat ampuh memecahkan molekul protein. Komposisinya yaitu ekstrak daun Graptophyllum pictum 200 mg, ekstrak troxerutin 200 mg, papain 100 mg. Indikasi papain yaitu pengobatan ambeien, varises, membantu meredakan nyeri. Dosisnya yaitu sehari 3 kali. Kemudian ada Librozim plus. Komposisinya yaitu Limbrozim diastase 200 mg, pankreatin 200 mg, pepsin 50 mg.
Powderies curcuma San 100 mg. Indikasi atau pencegahan dan pengobatan gangguan pencernaan. Dosis 1-2 drage sesudah makan. Kontraindikasi penderita yang hipersensitif terhadap salah satu komponen obat. Penderita dengan kerusakan pada saluran empedu. Postcard bromelain. Bromelain adalah enzim proteolitik yang ditemukan pada bagian batang dan buah nanas, Nanas commusus. Enzim ini diproduksi sebagai hasil sampingan dari pabrik jus nanas. Dalam memproduksi bromelain, beberapa senyawa yang dapat digunakan untuk presipitasi pengendapan enzim ini adalah amonium sulfat dan alkohol. Ceratiopeptidase adalah enzim yang diisolasi dari Enterobacterium non-patogenik, disebut Ceratia E15 yang umum ditemukan pada ulat sutra. Meskipun ulat sutra menggunakan enzim untuk membubarkan kepompong, mereka Ceratiopeptidase telah digunakan di Asia dan Eropa selama hampir 40 tahun dalam kasus-kasus artritis, trauma, operasi, sinusitis, bronkitis, pembekuan darah, sindrom carpal tunnel, dan lain-lain. Contoh sediaan obatnya yaitu ada Nutriflam. Indikasinya yaitu inflamasi pada semua kondisi, pembedahan dan infeksi. Komposisi ceratiopeptidase 5 mg, pankreatin 25 mg, lecithin 100 mg. Dosis dewasanya itu 3 kali sehari 1-2 kapsul. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Muhammad Baldan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang selanjutnya yang dapat dimanfaatkan dari enzim tadi, yaitu Librozim. Librozim ini per tabletnya itu mengandung diastase 200 mg, kemudian pankreatin 100 mg, lalu ada pepsin 50 mg, dan serbuk akar rimpang Curcuma Xanthomizae. Farmakologi setiap enzim bekerja mencerna terhadap masing-masing makanan di saluran pencernaan. Diastase mencernakan karbohidrat di dalam usus halus, kemudian pankreatin mencerna karbohidrat, lalu lemak dan protein pada pH 7-9. Kemudian ada tablet salut gula 100 biji. Indikasinya untuk pengobatan dan pencegahan gangguan pencernaan. Penyajian dari obat ini yaitu dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Dosisnya 1-2 tablet pada saat makan atau setengah makan. Kemudian di sini ada untuk obatnya ada Vitazim. Komposisinya yaitu pankreatin 50 mg, kemudian ada papain 10 mg, lalu empedu sapi 50 mg, kemudian kunyit 35 mg, dan ekstrak hati 50 mg. Indikasi dari obat ini yakni gangguan pencernaan yang disertai perut mual, perih, dan susah BAB. Untuk dosis untuk anak itu 3 kali sehari itu 1 tablet. Kemudian untuk yang dewasa 3 kali sehari itu 1-2 tablet sesudah makan. Vitazim merupakan kombinasi zat-zat yang berguna untuk membantu proses pencernaan dan metabolisme dalam tubuh yang tersusun atas enzim pencernaan. Ini susunannya ada mekanismenya amilase mengubah karbohidrat menjadi molekul gula. Kemudian lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian protease berfungsi untuk mengurai protein amilase. Lalu lipase dan protease merupakan enzim pencernaan yang sangat baik untuk mencerna bahan makanan di dalam lambung dan usus kecil.
dimetilopolisilosane membantu penyerapan gas dalam lambung. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.